Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aulia. Di sini saya akan mereview sebuah film yang lumayan menyita perhatian publik Indonesia nih, yaitu salah satu film dokumenter yang berjudul Pesta Babi, Kolonisme di Zaman Modern. Nah, hari ini saya akan mereview film dokumenter ini dan mencoba membuka persoalan dengan yang besar mengenai pembangunan, konflik tanah adat, investasi, dan masa depan masyarakat Papua itu sendiri. Pertama, film ini sendiri disutradarai oleh Dandi Laksono dan Kapiri Pajudale. Nah, melalui dokumenter ini sendirilah penonton itu diajak untuk melihat bagaimana benturan antar negara, perusahaan besar hingga masyarakat adat terjadi di Papua. Nah, di sini saya akan mereview film ini dari secara keseluruhan sudut pandang, mulai dari masyarakat adat, pemerintah, hingga untuk kondisi alamnya sendiri. Nah, pertama, film ini diawali dengan gambaran kehidupan masyarakat adat Papua yang sangat dekat dengan alam, seperti yang kita lihat sendiri, di mana di openingnya adalah pembukaan tentang mereka bergotong royong mengangkat kayu bersama. Nah, di situ salah satu pandangan mereka yang sangat dekat dengan alam. Bagi mereka sendiri, hutan bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sumber kehidupan, ruang spiritual, identitas budaya, dan warisan leluhur. Lalu ketika mereka berburu sendiri, berkebun, menangkap ikan, serta menjalankan adat istiadat yang diturunkan secara turun-menurun. Nah, disinilah simbol pesta babi sendiri menjadi penting dalam budaya Papua, di mana pesta babi adalah lambang persatuan, penghormatan, kebersamaan, dan hubungan sosial antara masyarakat adat. Namun, di film ini sendiri menggunakan simbol pesta babi yang ironisnya adalah di tengah masyarakat ini yang masih mempertahankan tradisi, modernisasi dan proyek pembangunan justru datang mengancam ruang kehidupan bagi mereka. Nah, konflik sendiri muncul ketika pembangunan besar masuk ke wilayah Papua. Film ini memperlihatkan tentang pembukaan lahan, pembangunan jalan, habis itu perkebunan sawit, dan proyek strategis nasional yang perlahan mengambil alih wilayah adat masyarakat. Nah, disinilah kritik utama sosial mulai bermunculan dan terlihat, yaitu kritik terhadap kolonialisme modern. Kalau dulu penjajah itu melakukan penjajahan dengan kekuatan militer dan penguasaan wilayah secara langsung, maka dalam film ini kolonialisme itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama ada investasi besar, terus ada penguasaan lahan, ada eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan yang melibatkan masyarakat adat sendiri. Lalu masyarakat setempat nih, masyarakat Papua tadi merasalah bahwa tanah mereka ini perlahan diambil oleh pemerintah atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi nasional. Film ini juga menyoroti nih beberapa jaringan perusahaan-perusahaan besar yang dikaitkan dengan ekspansi lahan di Papua Selatan. Salah satu inisial nama yang ramai dibicarakan adalah ASA, salah satu pengusaha terbesar di wilayah Pulau Kalimantan. Nah, melalui jaringan bisnis yang sering dikaitkan dengan proyek besar ini, lalulah naik ke permukaan publik nama beliau. Selain beliau, muncul pula inisial MF yang dikenal melalui jaringan bisnis sawit besar di Indonesia. Lalu ada juga nama ABS, inisial ABS, yang disebut dalam berbagai pembahasan publik mengenai kepemilikan perusahaan di wilayah konsesi Papua. Namun, ada nama nih, sebenarnya film ini tuh nggak hanya menyerang individu tertentu seperti 3 nama yang tersorot tadi, melainkan mengkritik sistem yang memperlihatkan hubungan erat antara negara,
investor, perusahaan besar, dan proyek pembangunan nasional. Nah, di sini saya mulai masuk berbicara dari sudut pandang, di mana yang pertama adalah sudut pandang masyarakat adat. Nah, tanah bukan sekedar aset ekonomi. Tanah mereka, bagi mereka ini adalah identitas, sejarah, dan bagian dari leluhur mereka. Karena ketika hutan dibuka dan lahan diambil, masyarakat ini merasa bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka dari kecil hingga besar di tanah yang mereka jaga akan kesuburannya, akan kaya alamnya, keanekaragamannya, dan lain-lainnya. Nah, di film ini sendiri nih memperlihatkan nih bagaimana masyarakat melakukan perlawanan. Kalau di cuplikannya kita ada sebagian melihat nih plang yang bertuliskan tanah milik aparat negara. Nah, film ini tuh memperlihatkan nih perlawanan yang dilakukan dengan apa? Dengan mereka memasang plang adat, melakukan ritual, menyampaikan proses hingga mempertahankan hutan mereka. Namun, posisi masyarakat adat ini terlihat lemah dibandingkan kekuatan negara dan perusahaan besar yang memiliki modal, kekuasaan, hukum, dan pastinya adalah aparat keamanan sendiri. Di mana aparat yang harusnya menjaga rakyat, menjaga lingkungan, malah dikatakan menjaga pemerintah. Nah, disinilah film ini mengkritik adanya ketimpangan kekuasaan dan pembangunan. Tapi kalau dilihat lagi dari sudut pandang pemerintah, pembangunan di Papua ini sebenarnya memiliki tujuan yang dianggap positif. Karena apa? Karena Papua ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai wilayah yang tertinggal, minim infrastruktur, sulit dijangkau, dan belum berkembang merata dibandingkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, karena itulah masyarakat ini merasa nih tadi nih mereka ini tidak adil. Tapi dari sudut pemerintah sendiri, mereka melakukan itu untuk 4 hal tadi. Karena pemerintah berusaha makanya pemerintah itu berusaha membangun jalan, kawasan industri, terus perkebunan, dan proyek strategis. Tujuannya apa? Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan konektivitas, dan menciptakan pemerataan pembangunan nasional. Nah, kenapa perusahaan besar dilibatkan? Karena perusahaan besar itu mereka memiliki modal yang besar, teknologi yang memadai, dan kemampuan menjalankan proyek berskala besar dengan cepat. Seperti yang kita tahu biasanya mereka akan melakukan tender, perebutan tender. Nah, negara ini melihat investasi sebagai cara mempercepat pembangunan agar Papua ini tidak melulu menjadi wilayah 3T tadi, terkebelakang, tertinggal, dan ya itulah pokoknya satunya ya, tidak harus tertinggal mereka nih. Namun film ini nih juga mempertanyakan nih cara pembangunan tersebut yang dilakukan. Nah, dalam film ini masalah utama yang diangkat bukan sekedar pembangunan itu sendiri, tapi minimnya komunikasi dengan masyarakat lokal, di mana komunikasi adalah satu hal yang sangat vital untuk kita melakukan sesuatu dan menentukan bagaimana ke depannya. Nah, pemerintah melihat nih tanah ini adalah sebagai aset, sumber ekonomi, dan bagian dari proyek nasional. Sedangkan sudut pandang masyarakat adat tadi melihat kalau tanah itu sebagai ruang hidup, warisan leluhur, dan identitas budaya. Nah, perbedaan cara pandang ini tadilah yang membuat konflik terus muncul. Lalu film ini juga mengkritik bahwa pembangunan sering dilakukan terlalu cepat tanpa dialog mendalam, musyawarah budaya, dan persetujuan masyarakat adat. Nah, akibatnya adalah apa? Ketidakpercayaan dan perasaan bahwa masyarakat adat seperti dijajah di tanah mereka sendiri. Selain konflik sosial sendiri, film ini juga mengkritik kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan besar-besaran. Hutan Papua dalam film itu digambarkan sebagai paru-paru kehidupan, sumber pangan, pusat budaya, dan tempat spiritual masyarakat adat.
Lalu ketika hutan itu ditebang dan industri itu masuk, dampaknya bukan hanya ekologis, ke ekologis nih. Dampaknya juga rusaknya habitat hewan, hilangnya sumber makanan, perubahan ekosistem, dan ancaman terhadap generasi masa depan. Karena apa? Karena masyarakat Papua itu menjunjung tinggi tradisi. Mereka khawatir nih kalau anak-anak mereka itu tadi di salah satu dialog akan tidak tahu bagaimana indahnya Papua dulu dan apa tradisi yang sering mereka lakukan, karena tadi hutan-hutan yang mereka anggap spiritual itu habis sudah oleh pemerintah. Nah, film ini juga menunjukkan kalau nih pembangunan tanpa batas dapat menghancurkan hubungan manusia dengan alam. Ini seperti review-review yang sudah saya baca dengan buku Kolaps, di mana kerusakan lingkungan itu sangat fatal untuk sebuah negara, bahkan negara yang maju itu sendiri. Lalu kalau secara keseluruhan nih, film Pesta Babi dengan mengangkat tema kolonialisme di zaman modern, dokumenter yang sangat kuat secara sosial dan emosional. Film ini tidak hanya membahas Papua, tapi juga mempertanyakan siapa sebenarnya menikmati hasil pembangunan, siapa yang dikorbankan, dan apakah kemajuan ekonomi selalu berarti keadilan bagi semua orang. Dari sudut pandang masyarakat adat sendiri, pembangunan dianggap mengecam kehidupan dan budaya mereka. Tapi dari sudut pandang pemerintah sendiri, pembangunan dilakukan demi pemerataan ekonomi dan modernisasi Papua. Sedangkan nih, kalau dari sudut pandang perusahaan, investasi dianggap sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, namun film ini juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya harus mengejar keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus menghormati masyarakat lokal, menjaga lingkungan, dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap keputusan. Nah, lalu pesan yang sangat utama nih dari film ini yaitu kemajuan tidak boleh hanya dibangun dengan mengorbankan manusia, budaya, dan alam. Karena itulah film ini jadi ramai diperbincangkan, bukan karena hanya theme song mereka yang selamat datang di pesta para babi pembangunan, tapi bagaimana mereka ingin menunjukkan bahwa siapa yang merasakan manfaatnya dari pembabatan hutan ini dan apa akibatnya untuk jangka panjang kita, terutama untuk melihat nih hubungan antara pembangunan, kekuasaan, lingkungan, hingga keadilan sosial di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.